Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan perhitungan metode korelasi Pearson menggunakan Excel itu secara manual ya. Kemudian hasil manual tersebut kita bandingkan dengan menggunakan StatCal dan SPSS. Nah, teman-teman, sekedar informasi, seluruh file modul dalam video ini teman-teman bisa download gratis di website www.statcoma.com. Ini filenya, teman-teman tinggal download di sini gratis. Dan juga ini modul StatCal, teman-teman bisa download di alamat ini. Ini modul StatCal. Kemudian untuk software StatCal, teman-teman bisa download di www.statcal.org. Teman-teman tinggal download di sini. Nah, jangan lupa nih channel YouTube saya dibantu subscribe. Terima kasih. Kita lanjut saja. Nah, ada contoh kasus seperti ini ya, teman-teman. Diberikan data kinerja sama motivasi. Jadi, jumlah respondennya ada 10 orang. Ini orang pertama, kedua, beserta skor motivasinya, gitu ya, sama kinerja. Jadi, pertanyaan pertama adalah, tentukan nilai korelasi Pearson antara motivasi dan kinerja. Yang kedua, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, tentukan nilai kritis R. Itu yang akan kita cari. Yang kedua. Yang ketiga, baru akan kita uji apakah motivasi dan kinerja berkorelasi signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Oke. Jadi teman-teman, rumus dari korelasi Pearson, ini dia rumusnya. Gitu. Sekarang kita akan menghitung secara manual terlebih dahulu. Jadi, datanya seperti ini, sudah saya siapkan ya. Ini dia. Nih. Oke. Kita fokus ke sini dulu. Ini datanya. Jadi, data ini motivasi 71, 60, 78. Sama dengan yang atas. 71, 60, 78, sampai 77. Nah, pertama kita akan, ini saya hapus dulu aja. Ini saya clear. Clear? Gitu ya. Saya buat rata tengah. Pertama, kita hitung dulu rata-ratanya. Oke, sama dengan average. Kita hitung rata-rata untuk yang ini. Sama jumlah, sum. Itu ya. Kita hitung sum. Oke, kita tarik ke kanan. Nah, dapat dia. Selanjutnya kita hitung X dikurang X rata-rata. Ini saya hapus dulu. Oke, sama dengan X yang ini dikurang rata-rata. Nah, rata-rata dari X ini. Tapi jangan lupa ini dikunci blok, tekan F4 supaya dia nggak lari pada saat ditarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, kalau kita lihat ini, nah kan ini dikurang rata-ratanya, gitu ya. Sekarang ini sudah kita cari, aman. Sekarang kita mau nyari yang ini kita hapus dulu. Berarti di sini sama dengan Y-nya dikurang rata-rata yang ini. Nah, tinggal kita blok, tekan F4, tek, enter. Nah, ini dia. Tarik ke bawah. Oke, berhasil gitu ya. Oke. Sekarang kita cari yang ini. Yang ini sama dengan yang ini, selisih yang ini kita kalikan. Kali sama yang ini. Tarik ke bawah. Dapatlah dia yang ini. Gitu ya. Sekarang ini kita hapus aja dulu semuanya yang ini. Ini kita hapus. Konten sama dengan tinggal dikuadratkan. Yang ini dikuadratkan. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Itu dia. Sekarang yang ini sama dengan yang mana dia? Yang ini. Yang ini kita kuadratkan. Oke, tarik ke bawah. Oke, mudah kan? Mudah, insya Allah. Kemudian tinggal kita tarik semuanya ke kanan. Set. Itu dia. Baru kita hitung. Nah, ini kan rumusnya. Ini saya hapus dulu. Itu ya. Nah, kan rumus dari korelasi Pearson kan ini. Ini rumusnya. Kita hitung dulu yang atas. Kita fokus untuk mencari yang bagian atas dulu. Bagian yang ini ya. Nah, itu kan sum. Berarti
Kita lihat nih. Ini berarti sama dengan yang ini. Mana ya? Yang ini. Kita ambil yang total. Mana totalnya? Jumlah. Nah, itu berarti yang ini. 848. Nah, ini yang bagian atasnya. Sekarang yang bagian bawahnya. Yang mana? Yang ini. Yang bagian bawah yang ini. Jadi, kita lihat sama dengan ada akarnya. Ada akar di sini. Ini kan sum jumlah. Berarti yang ini. Berarti SQRT yang mana? Yang ini, yang jumlahnya yang jumlahnya itu yang di bawah. Berarti yang ini. Oke. Kemudian dikali kan ada akar lagi nih. Ada akar ya, akar. SQRT akar berarti yang bawahnya lagi yang ini. Kurung enter. Nah, dapat dia. Baru yang atas dibagi yang bawah. Ini sama dengan ini dibagi yang ini. Nah, dapatlah nilai korelasi Pearson-nya 0,8239. Atau kalau dibulatkan 0,824. Berarti di sini, ini dia. Nilai korelasi Pearson adalah 0,824. Nilai korelasi Pearson yang bernilai positif berarti ketika motivasi meningkat, kinerja cenderung meningkat. Kalau positif ya. Kalau kita buat grafiknya kan nih, naik dia. Jadi kalau motivasinya meningkat, cenderung kinerjanya meningkat. Oke, kita sudah dapat nilai korelasi Pearson ya. Kemudian kita dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, kita akan menentukan nilai kritis R. Untuk menentukan nilai kritis R, perlu dihitung terlebih dahulu nilai derajat bebas atau degree of freedom. Jadi rumusnya DF N dikurang 2. N itu jumlah sampelnya tadi. Jumlah sampelnya kan tadi 10. 10 dikurang 2, 8. Jadi dapat nilai DF-nya 2. Nah, teman-teman, untuk mencari nilai kritis R, itu teman-teman bisa download tabelnya di Google. Nama lainnya itu tabel R atau R critical value. Nah, di Google ketik aja R critical value PDF, maka teman-teman bisa download. Nah, ini dia tabelnya. Jadi tinggal kita lihat, tadi kan DF-nya kan 8. 8, kemudian alpanya 0,05 yang two tail. Nah, ini dia. Jadi dapatlah dia nilainya 0,632. Jadi dapatlah dia di sini 0,632. Atau pakai tabel yang lain ya sama aja sih ini tabel. Ini kan untuk alpha 0,05 two tail 8. 8 DF-nya 0,05 di dia. 0,632. Sama nggak? Ya sama aja dia. Jadi kita sudah mendapatkan nilai kritis R dengan derajat bebas 8, tingkat signifikansinya 5%, pengujian 2 arah two tail. Jadi two tail itu maksudnya 2 ekor. Ada ekor kiri, ini ekor kiri, ini ada ekor kanan, itu two tail. Kalau one tail ekornya cuma 1 dia. Jadi tinggal kita buat karena kita sudah dapatkan nilai kritis R-nya 0,632. Jadi nilai kritis R itu karena two tail, jadi ada yang negatif, ada yang positif dia. Jadi di sini negatif 0,632, di sini positif 0,632. Jadi dia membagi wilayah 3 bagian. Bagian yang pertama sebelah kiri ini namanya daerah signifikan. Bagian yang tengah ini daerah nggak signifikan, bagian yang kanan daerah signifikan. Sekarang tinggal kita lihat nilai korelasi Pearson kita masuk ke bagian yang mana. Kan nilainya kan 0,824. 0,824 jatuh pada daerah yang ketiga yang signifikan. Jadi 0,824 kan di sebelah kanannya 0,632. Jadi diketahui nilai korelasi Pearson R 0,824 yakni terletak pada daerah signifikan yang sebelah kanan. Sehingga motivasi dan kinerja berkorelasi signifikan. Oke, sudah dapat. Seperti itulah dia. Nah, sekarang kita menggunakan SPSS. Tinggal kita copy datanya. Kalau kita gunakan SPSS tinggal di copy. Kita copy, pindahkan ke SPSS ya seperti ini. Tinggal analyze, correlate, bivariate. Kemudian variabelnya dimasukkan. Kita centang aja Pearson-nya. Kemudian klik OK. Nah, di sini dapatlah dia nilainya. Nilai korelasinya di sini 0,824. Sama nggak dengan perhitungan Excel tadi? 0,824. Sama, 0,8239. Kalau dibulatkan 0,824. Gitu dia. Kalau kita menggunakan StatCal juga sama. Kalau kita gunakan StatCal ya, kita tinggal input datanya terlebih dahulu. Datanya tadi di sini.
Ini kita copy. Kemudian kita pindahkan ke start call. Di sini buat aja 30, di sini buat 100, ada motivasi, ada kinerja. Kita pindahkan datanya. Ini dia. Sekarang pilih statistik, kemudian Pearson-Spearman correlation ya. Kemudian tinggal kita masukkan dan lihat hasilnya. Hasilnya di bagian Pearson correlation. Tunggu, ini dia. Kita atur 3 angka di belakang koma, boleh. Ini dia. Jadi tuh nilai korelasinya 0,824. Ini dia. Sama nggak dengan apa tadi? Sama, 0,824. Kemudian tadi kan kita melihat apa namanya ya? Nilai p-value-nya 0,003. Sama nggak dengan start call p-value-nya? Sama dia 0,0. Derajat bebasnya 8, sudah dihitung juga di start call gitu. Sebenarnya teman-teman, tadi kan nilai kritis R itu kan kita download di Google ya. Kadang kan gimana kalau jumlah sampelnya ada 1000? Ya udah nggak tersedia di sini. Teman-teman bisa lihat video YouTube saya gimana cara menghitung nilai dari membuat tabel nilai kritis R sendiri. Ini saya beri contoh cara membuatnya. Jadi, tadi kan kita dapat nilai R-nya berapa ya? Nilai kritis R-nya itu tadi ini dia. 0,632. Coba kita hitung menggunakan Excel. Oke. Jadi kalau kita mau hitung dengan Excel, nah, kita hanya perlu tahu nilai DF-nya derajat bebasnya kan 10, sampelnya dikurang 2, 8. 2 itu udah ketentuan ya. Berarti kemudian tingkat signifikansinya itu 0,05 ya, atau 5%. Pertama, kita cari dulu apa namanya? Nilai kritis T. Cara nyarinya itu rumusnya TINV. Sama dengan TINV, masukkan probability-nya 0,05 gitu kan. Masukkan derajat bebasnya 8. Atau langsung aja. Ini probability-nya, degree of freedom 8. Nah, dapatlah dia nilai kritis T. Baru sekarang kita cari nilai kritis R-nya. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya. Sama dengan ada rumusnya kan tuh akar. SQRT, buka kurung. T kritis dikuadratkan. Berarti ini kita kuadratkan. Kemudian dibagi. Ini ada buka kurung. T kritis dikuadratkan. Ini pangkat 2. Kemudian tambah DF. DF-nya kan 8. Kemudian tutup kurung. Enter. Dapatlah dia 0,6318. Kalau kita atur menjadi 3 angka di belakang koma, maka kita dapat 0,632. Sama nggak dengan tabel tadi? Sama, 0,632. Gimana kalau 15? 0,482. Sama nggak? Kita ganti aja dengan 15. 0,482. Sama. Kalau misalkan 3000, dapatlah dia 0,036. Di tabel ada? Nggak ada. Jadi kita lebih praktis, kita hitung manual gitu. Oke teman-teman, demikianlah tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.